Terima kasih rekan Rangga, Mitra 104,6 FM. Kita berjumpa kembali dalam obrolan pagi edisi hari ini, Jumat 29 Juli 2016. Kita akan menyoal seputar kesiapan calon perseorangan untuk berkompetisi pada Pilkada 2017 mendatang. Untuk itu, kami menghadirkan Bapak Dewo Nyoman Sukrawat. Selamat pagi Pak Dewo, Om Swastiastu. Selamat pagi, Om Swastiastu. Beliau didampingi oleh Bapak Gede Dharma Wijayu. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi, Om Swastiastu. Iya, Mitra 104,6 FM, kita ketahui bahwasannya KPU Kabupaten Buleleng sudah menetapkan jadwal untuk penyerahan berkas pasangan calon perseorangan, yakni tanggal 6 hingga tanggal 10 Agustus 2016. Kalau hitung-hitungan sekitar 6 hari lagi. Nah, untuk itu kita ingin mengetahui bagaimana sesungguhnya persiapan dari calon pasangan perseorangan yang sudah sempat mendeklarasikan diri menjadi paket surya. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Dewo Nyoman Sukrawat yang selama ini banyak berkiprah di Kabupaten Buleleng, mantan ketua DPRD Kabupaten Buleleng, dan juga selama ini mulai mengumpulkan KTP untuk maju sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2017. Silakan Pak Dewo. Terima kasih, Bung Wirat. Jadi saya dengan Pak Gede Dharma Wijayu sudah sepakat bersama-sama ingin turut serta mengabdikan diri kepada masyarakat Buleleng. Tentunya kami berdua ini tidak ada niat yang ragu-ragu, tidak ada niat untuk main-main, apalagi macam-macam. Nah, kami mempunyai niat yang sama, dan kebetulan pula kami ingin masuk lewat jalur independen atau perorangan ini. Itu tidak ada sebuah penekanan, tidak ada sebuah pemaksaan, tetapi itu muncul karena niat yang sama, tujuan yang sama, sehingga kami itu bisa berjalan bersama. Nah, yang kedua, kenapa kami memilih jalur independen? Ini prosesnya panjang. Jadi setelah kami renungkan, kami pikirkan matang bahwa undang-undang sudah mengatur pula dimungkinkan untuk kita maju lewat jalur perseorangan ini, sehingga kami mencoba. Karena melihat situasi dan kondisi fenomena yang ada, tentu semua peraturan yang ada, terutama undang-undang yang mengatur tentang perorangan ini, kita akan coba untuk masuk ke jalur ini, walaupun saya menyadari bahwasanya jalur ini sebuah jalur yang paling berat dibandingkan dengan jalur-jalur yang lain. Tetapi kami coba dengan jalur ini, dan sampai detik ini kami berdua juga tetap akan konsisten menjaga, mengawal, melaksanakan pekerjaan masyarakat lewat jalur perseorangan. Ini jalur beresiko. Ya, memang sangat beresiko. Mengapa tidak mengikuti jalur seperti yang ditempuh oleh Ahok saja? Kemarin sudah mendeklarasikan diri bergabung di parpol. Gimana Pak Dewo? Iya, kami ada niat, kami ada tujuan, dan akan ada sebuah kepercayaan. Nah, ketika kepercayaan masyarakat menginginkan saya ada sesuatu yang sama dengan masyarakat bahwa kita berada di jalur independen, tapi tiba-tiba nanti saya loncat pagar masuk ke partai hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kepentingan untuk menjabat sebagai bupati Buleleng. Jadi komitmen dan konsisten diri itu akan terabaikan. Maka daripada itu, bukan berarti bahwa konsisten itu adalah hal yang tidak baik di sebuah fenomena politik, tapi kita ingin menunjukkan jati diri bahwa jati diri ini akan abadi. Nah, maka daripada itu kami lebih layak, lebih nyaman masuk ke independen, dan kami akan terus kawal independen ini sampai lolos sebagai calon bupati dan wakil bupati. Iya, terima kasih Pak Dewo. Kita beralih ke Pak Gede Dharma Wijayu. Selama ini pasca menjadi wakil ketua di DPRD Kabupaten Buleleng, Pak Gede sempat dalam tanda petik menghilang dari masyarakat Buleleng. Tiba-tiba muncul di Purwodadi dan mendeklarasikan diri sebagai paket surya mendampingi Pak Dewo Sukrawat di Pilkada 2017 mendatang. Apa kira-kira alasannya kembali turun-turun ini? Terima kasih Pak Wirat. Jadi mungkin barangkali ini merupakan suatu kejutan
Namun ini merupakan suatu buah pemikiran yang sudah cukup lama. Jadi kami sudah bersahabat. Sebelum kita sama-sama di DPR, kami sudah bersahabat. Masuk ke DPR, kami bekerja sama. Dan selama 5 tahun kami bekerja sama, hampir tidak pernah terjadi suatu permasalahan. Nih, dalam kurun waktu yang sekian lama, kami bukan menghilang, tetapi kami tetap berkomunikasi dengan masyarakat, tetap kami ke lapangan, sehingga seolah-olah dalam tanda petik kami menghilang. Dan pada saat kami mendeklarasikan diri dengan judul Paket Surya, itu bukannya mendadak, tetapi sudah terprogram sekian cukup lama, sehingga hal-hal yang begini bisa dimaklumi oleh masyarakat. Iya, mengapa memilih nama Surya? Ini ada artinya nggak? Atau mungkin sekedar nama? Apalah sih artinya sebuah nama? Iya, silakan Pak Dewa. Iya, jadi Surya ini kan singkatan dari nama saya dengan namanya Pak Gede, Suryawan dan Wijaya. Tapi di luar itu juga kami menginginkan karena tujuan sebagai seorang pemimpin dan mensejahterakan rakyat, sehingga kami membuat sebuah nama Surya yang artinya adalah Satya untuk rakyat sejahtera. Jadi sederhana saja. Jadi tidak ada pemikiran-pemikiran yang begitu jauh. Tetapi kami hanya membuat sebuah slogan yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi visi-misinya juga sangat simpel. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kepentingan masyarakat itu yang kami akan ungkap, yang kita akan pikirkan, yang kita perjuangkan. Jadi nama Surya ini tidak sebuah nama yang sangat keramat, tidak. Kami mungkin meditasi itu tidak. Kami lakukan dengan apa adanya. Jadi dengan tim kita pikirkan yang bisa dan mudah dikenal oleh masyarakat. Sehingga dari sekian nama slogan yang kita munculkan, ternyata nama atau kata Surya inilah yang paling tepat untuk kita pakai sebagai salah satu slogan maju dalam pilkada 2020. Kemudian dari persyaratan Pak Dewa, tidak main-main ini, 42.000 ya, KTP harus dikumpulkan 7,5% dari pemilih daftar pemilih tetap pemilu presiden kemarin. Ini gimana mekanisme kerja dalam mengumpulkan KTP di 9 kecamatan? Karena bagaimanapun juga 50% harus terpenuhi atau minimal di 5 kecamatan. Ya, kami semenjak mendeklarasikan diri itu artinya bahwa kami berdua ini sudah sepakat ada sebuah keyakinan yang sama, tujuan yang sama juga. Sehingga mulai pada saat mendeklarasikan diri itu kami sudah turun melakukan sebuah pendataan kepada masyarakat, meminta kepada masyarakat, memohon kepada masyarakat untuk memberikan dukungan secara moral dan menunjukkan dengan KTP dan akte kare, mudah-mudahan dari tanggal 6 sampai tanggal 10 yang dijadwalkan oleh KPU Buleleng, kami bisa menyerahkan semua data itu yang persyaratannya minimal 40.283. Jadi mudah-mudahan pada saat pendaftaran nanti penyerahan berkas kami akan serahkan minimal sesuai dengan target yang ditentukan oleh KPU. Ada nggak kendala-kendala yang dihadapi di lapangan selama mengumpulkan KTP? Kendala sih banyak. Jadi kami lewati saja, jalan saja dengan kesabaran karena tidak ada perjuangan yang tanpa kendala. Apalagi di dunia politik ini kita menjegal, intimidasi, menghambat itu biasa. Tapi kami sudah informasikan kepada teman-teman, kepada tim yang kami percaya untuk mencari KTP, meminta kepada masyarakat bahwasanya kami cinta damai. Jadi kami tidak ingin ada sebuah gesekan, gejolak yang mengakibatkan daerah yang kita cintai ini terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka daripada itu kami bekali teman-teman kami, tim kami agar mencari KTP dengan keikhlasan dan ketulusan masyarakat, sehingga keikhlasan ini akan mengikat hati kami dengan masyarakat. Nah justru dengan mengikat hati inilah yang akan kami yakini bahwa KTP itu merupakan betul-betul aspirasi dari masyarakat itu sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti ada sebuah verifikasi, bahkan jauh daripada itu sampai kepada pemilihan bupati dan Gerakannya saya dengar hanya pada malam hari.
Sebetulnya kami karena paketnya Surya ini kami siang hari. Siang hari karena paketnya Surya. Karena paket Surya, jadi kami setiap siang hari kami melakukan komunikasi, jadi jalan terus. Jadi kapanpun ada waktu kami turun, kami jalan. Bahkan tim kami lakukan, kami tidak memaksa mereka lakukan sesuai dengan kesenangan mereka. Apakah dia senang pada saat pagi hari, senang pada siang hari, bahkan malam hari pun kita lakukan. Jadi ini semua adalah tujuan yang sama, bahwasanya kami ingin bisa target yang kami capai itu sesuai dengan permintaan KPU. Iya. Melihat dan mencermati apa yang menjadi gerakan Pak Dewo dan Pak Gede Darmo Jaya, saya jadi teringat ketika satu abad Raisling benih-benihnya sudah muncul di Balyagung kemarin ya. Tapi waktu itu masih mengelak, belum dan tidak ada apa-apa, gerakan murni gitu. Nah, kembali Pak Dewo, ini masih saja menjadi tanda tanya di masyarakat. Dikenal paket Surya, Pak Gede Darmo Jaya dan juga Pak Dewo ini, terutama Pak Dewo Sugrawan, dalam tanda petik hanya ngalih tok katanya. Gimana tanggapan Pak Dewo terhadap sinyal dari masyarakat seperti itu? Saya tidak pernah menggantungkan diri kepada siapapun. Kalau hanya sebagai bargaining politik kepada orang atau seseorang untuk apa saya lakukan. Kan tidak, zaman sekarang itu tidak ada orang yang mau berbargaining, apalagi lebih mencari toh nilai tawar pada siapapun. Dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan bakal calon siapapun. Itu tandanya bahwa kami ingin sesuai dengan hati nurani saya. Saya ingin maju, ya saya lakukan sekuat saya, seadanya, sekemampuan. Saya tidak ada bargaining politik kepada siapapun, karena bargaining itu tidak elok dan tidak baik kita lakukan. Walaupun banyak orang mengira seperti itu, karena mungkin orang melihat saya itu adalah orang politik yang kacau. Saya tidak pernah kacau dari awal. Yang kedua, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah memeras orang dengan cara-cara saya. Bahkan mungkin orang-orang itu mungkin saja melihat karena saya itu orang yang tidak mampu dari sisi finansial, saya dikira saya itu maju dengan cara-cara ini sehingga ada bargaining. Mereka saya tidak salahkan karena kemampuan mereka berpikir menilai orang seperti itu, dan itu benar saja menurut saya. Tetapi saya secara pribadi meyakini diri saya sendiri, tidak meyakini pendapat atau harapan atau nasihat orang lain yang seperti itu. Daripada itu kami jalan saja apa yang kami lakukan sesuai dengan nurani saya. Ini yang kami lakukan yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Dewo. Kita kembali ke Pak Gede Darmo Jaya. Soal keseriusannya ini Pak Dewo, gimana tingkat keseriusannya ini? Ya, jadi kami berani melangkah apa yang seperti disampaikan oleh Pak Dewo Sugrawan tadi, bahwa kami bergerak berdasarkan nurani. Selanjutnya, kami mencoba untuk berdiskusi secara panjang lebar, minta pendapat dari banyak sahabat-sahabat. Untuk melangkah hal ini sudah dipikirkan secara all out. Jadi kami bertindak, tidak pernah ada bargaining dengan siapapun, seperti penegasan tadi Pak Dewo Sugrawan. Yang kedua, kami melangkah dengan keyakinan dan hati nurani. Ketiga, kami sudah bekerja sama selama 5 tahun di DPRD. Jadi kami sudah tahulah bagaimana sifat karakter masing-masing, sehingga dalam hal ini kami menyatu untuk bertindak, menyatu untuk bergerak, menyatu untuk berjuang. Mungkin itu barangkali. Apa sih sesungguhnya yang diinginkan dari paket Surya ini terhadap Buleleng? Kekuasaan atau mungkin kesejahteraan masyarakat Pak Dewo? Pertama, kami ingin mensejahterakan masyarakat. Kami tidak menginginkan kekuasaan sebetulnya. Ya. Jadi mungkin barangkali dengan merebut kekuasaan ini kami lebih mudah untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana menganalisa suatu permasalahan, kita rundingkan, kita ajak masyarakat berbicara, kita ajak semua komponen untuk bersatu, mari kita gerakkan apa kemauan masyarakat. Kita akan ikuti sepanjang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kami tidak pernah menginginkan sesuatu kekuasaan untuk otoriter, untuk arogansi. No way itu. Jadi kami ingin bagaimana berada di tengah-tengah masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan berjuang untuk rakyat. Tapi bagaimanapun juga dalam melaksanakan kegiatan operasional, mengumpulkan KTP, kemudian menggalang dukungan ke depan, diperlukan modal uang, modal otot,
otak. Nah, soal uang ini, pemodalnya kira-kira dari mana? Di antara paket Surya ini, Pak Dewo dan juga Pak Gede dan Wijaya. Siapa yang pemodalnya ini? Jadi, Silakan Pak Dewo lebih dulu. Ya, jadi memang setiap perjuangan mesti ada pengorbanan. Jadi, dan yang kedua, harta itu saya tempatkan di nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Yang pertama adalah hati, dan yang kedua gerak, yang ketiga baru modal, harta. Kenapa saya katakan harta di nomor 3? Karena sebanyak apapun kita memiliki harta, tapi kalau hati kita tidak punya, harta itu tidak akan berkembang. Nah, kami turun ke masyarakat itu lewat hati. Tidak ada sepeser pun kami kurangkan untuk membayar KTP kepada masyarakat. Itu boleh dicek. Karena apa? Karena kami tidak punya uang untuk membayar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pendekatan hati ini panjang, lama kami melakukan pendekatan hati, dan kami juga mengatakan kepada tim siapa saja yang ikhlas, yang tulus ingin membantu saya, mari kita bantu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu karena kita juga turun, pastilah ada uang jajan, uang rokok, uang makan. Masa orang berpuasa untuk bisa KTP kan? Nah, itu kami gotong royong. Jadi kami berdua, Pak Gede dengan saya, bergotong royong mengeluarkan uang untuk jajan anak-anak. Yang ketiga, mereka juga diberikan santunan oleh beberapa kelompok yang tujuannya sama. Jadi kami tidak mengikat beberapa harus teman-teman memberikan bantuan kepada saya. Apapun yang mereka miliki itu dibantu. Kalau dia punya nasi di kampung, nasi dikasih. Kalau dia punya air dikasih. Ini kita jalan. Nah, yang ketiga baru harta. Memang orang mengatakan tanpa uang kita tidak bisa berbuat banyak. Memang betul. Tetapi kami ingin melakukan yang sebenarnya. Karena kalau uang menjadi salah satu tolak ukur untuk kita merebut sebuah kekuasaan dengan iming-iming mensejahterakan rakyat, itu nantinya slogan itu akan jauh dari harapan masyarakat. Sehingga kami, pendekatan kami yang paling utama, yang paling hakiki kami lakukan dengan masyarakat adalah pendekatan hati nurani. Dengan cara seperti ini kami yakin bahwa teman-teman yang sudah memberikan dukungan lewat KTP ataupun KK yang mereka berikan itu nanti akan sungguh-sungguh sampai pada saat pencoblosan mereka pasti akan bergeming, bergeser dengan uang, dengan iming-iming yang lain. Dan mudah-mudahan dalam pesta demokrasi yang ada di Buleleng ini, manipulatif itu tidak terjadi, karena kita ingin siapapun nanti sebagai pemenang dalam rangka pilkada ini adalah merupakan putra-putri daerah kita yang tentu kita dukung bersama guna untuk mensejahterakan. Iya, berarti mengutamakan hati, Pak. Hati ya. Oke, Pak Gede, karena bagaimanapun juga di lapangan saya dengar informasi bahwasanya pemodalnya ini adalah pemodal Jakarta. Silakan Pak Gede. Mungkin barangkali isu yang bergulir itu kalau bisa saya tanggapi itu tidak benar sama sekali. Kalau boleh dibilang saya sekarang nggak pernah ke Jakarta, salah nanti ya. Kalau untuk urusan begitu berangkat ke Jakarta juga nggak benar gitu. Jadi begini, jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Setiawan bahwa kami itu bergerak berdasarkan hati nurani. Saya itu banyak punya sahabat di masing-masing desa, punya teman baik yang memang betul-betul menginginkan, mengharapkan suatu perubahan. Mari kita ajak mereka bersatu, mari kita bergerilya, mari kita bekerja. Akhirnya mereka itu bergerak, kadang-kadang tanpa saya sadari, tanpa saya minta, mereka datang dengan menyerahkan. Bapak katanya mau maju dengan paket Surya, ini saya bisa ngumpulin KTP 200, ada 300, ada yang 500, ada yang lebih 1000. Itu satu desa. Ya, jadi kami tidak pernah menginstruksikan atau memberikan setiap KTP dibayar misalnya 1000, 2000, belum pernah. Jadi silahkan cek masyarakat, ada nggak yang memperjualbelikan KTP-nya kepada Surya? Saya kira enggak. Jadi mungkin barangkali isu yang bergulir itu saya anggap wajar-wajar saja. Tetapi kenyataannya bahwa itu saya sangat tidak benar. Oke, sebelum kita break, satu pertanyaan lagi, perubahan macam apa sih yang diinginkan oleh paket Surya di Buleleng? Jadi setiap pemimpin mempunyai gaya, mempunyai karakter, dan mempunyai ideologinya masing-masing.
Jadi jelas sebuah perubahan yang kita harapkan, karena sekarang masyarakat Buleleng ini selama 5 tahun harus ada perubahan. Jadi zaman sudah mengatur seperti itu. Jadi kami ingin perubahan kesejahteraan yang lebih hakiki, yang lebih menyentuh apa yang menjadi harapan masyarakat. Bukan berarti bahwa kepemimpinan pemimpin-pemimpin terdahulu kita tidak menyentuh masyarakat. Tidak, semuanya bertujuan baik. Jadi saya juga menghargai, menghormati para pemimpin kami yang sudah pernah memimpin di Buleleng ini. Mereka juga susah payah membangun Buleleng. Tentunya kekurangan-kekurangan inilah menjadi sebuah perubahan yang kami akan lakukan. 5 tahun ke depan pun, ketika kami diberikan kepercayaan, pasti harus ada sebuah perubahan. Sehingga perubahan itu hal yang wajar, hal yang hakiki. Tentu jangan sampai saya maju menjelek-jelekkan kandidat yang lain. Saya tidak ada. Saya perubahan mendasar model apa yang diinginkan? Perubahan yang langsung menyentuh kepada masyarakat. Salah satu contoh, kami di sini ada sebuah program yang sangat sederhana, 3 program rakyat yang sangat kami sentuh. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga lapangan kerja. Kalau kita ngomong pendidikan selama ini di mana-mana dari TK sampai SMA, SMK dikatakan gratis. Tetapi secara nyata kita melihat masih banyak ada pungutan, walaupun itu sifatnya sukarela. Yang kedua, ketika ada sekolah di depan rumah kita, tetapi anak kita tidak mampu beli sepatu, apakah anak kita ini bisa sekolah? Saya rasa tidak. Nah, itu artinya di mana letak kegratisannya? Nah, ini yang kami sentuh, sehingga kami ingin memantapkan kembali undang-undang pendidikan tentang anggaran APBD maupun APBN yang 20% ini. Kita mantapkan, kita seriuskan, dan kita ejawantahkan secara merata, menyeluruh, dan sungguh-sungguh. Ya, tapi faktanya Buleleng ini kan di bawah undang-undang NKRI. Bagaimanapun juga undang-undang ini berlaku secara nasional, Ya, sehingga pelaksananya seperti itu. Iya, saya sadari. Justru karena undang-undang lah kami harus benar undang-undang itu. Nah, kalau undang-undang itu sudah menyentuh 20%, apakah kita sudah menyentuh dari angka 20% itu? Nah, tentunya jangan sampai kita memanipulasi sebuah data tujuannya untuk pembangunan fisik, tapi beda tujuan, beda harapan, sehingga yang betul-betul dinikmati oleh masyarakat, terutama anak-anak sekolah kita, tidak tersentuh. Artinya pengalaman menunjukkan 5 tahun Pak Bidi dan Pak Ibu tahu persis bagaimana 20% itu di dalam tanda petik dimainkan di DPR. Bukan saya tahu persis, tetapi saya ingin berubah. Jadi saya ingin sederhana saja. Mungkin kemarin hanya 60% tersentuh. Kami ingin lengkapi, kami ingin sempurnakan menjadi 100% tersentuh. Nah, tentu ketika kita mengawal 20% ini, ada program-program lain yang kita akan korbankan. Iya, tetapi disinilah kami akan konsisten. Wajib dan wajar ketika kita mengorbankan program yang lain. Karena ini sentuhan langsung kepada masyarakat yang kita cintai. Baik. Terima kasih Pak Dewi dan Pak Gede dan Memujai. Sebelum kita lanjutkan di sesi kedua, kita break sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini. Silakan rekan-rekan.